Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita sama-sama hormati Bapak Kepala Desa Anjani yang malam hari ini berkesempatan hadir memenuhi undangan dari Insight Anjani terkait dengan bincang malam ya, perihal perkembangan Desa Anjani sejauh ini. Yang kami hormati juga Bapak Ketua BPD Desa Anjani yang sudah 3 periode ya Pak ya, yang tentunya sudah mengenal betul identitas kemudian segala macamnya tentang Desa Anjani sampai dengan hari ini. Nah, pada malam hari ini teman-teman Insight Anjani kami ingin berbincang santai sebenarnya, berbincang santai terkait dengan Desa Anjani, terkait dengan progres Desa Anjani, terkait dengan bagaimana perkembangannya sampai dengan hari ini. Mungkin nanti lebih lengkapnya karena saya lebih mempercayai Pak Kades sama Bapak Ketua BPD yang akan memaparkan Desa Anjani secara utuh. Nah, mungkin sebelum kita ke Pak Kades ya, nanti kami ingin sebelumnya, karena di sini malam hari ini kita ada di kolam wisata Embulan Boro Dewi Anjani yang hari ini menjadi primadona desa yang banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang Desa Anjani ataupun luar Desa Anjani. Kami ingin mendengar dulu karena tentu jadinya kolam ini kan bukan simsalabim, itu proses panjang dari periode ke periode Pak ya. Nah, malam hari ini kami ingin diceritakan dong, siapa sih sebenarnya yang menginisiasi adanya kolam wisata di Desa Anjani yang sebagian orang dulu beranggapan bahwa ngapain buat kolam, buat bikin kolam, karena kan orang memandang dulu itu tidak penting dan tidak akan mempunyai dampak. Nah, mungkin bisa diceritakan dari siapa yang menginisiasi kolam wisata Embulan Boro Dewi Anjani ini sendiri, kemudian progresnya gimana, perjalanannya seperti apa, kendalanya seperti apa, sehingga hari ini kita sudah melihat kolam wisata Dewi Anjani ini megah sekali teman-teman. Jadi mungkin langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Ketua BPD Desa Anjani, waktu dan tempat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Anjani dan rekan-rekan dari Insight ya, LSD begitu ya, Insight Anjani. Desa Anjani yang alhamdulillah telah bersedia mengundang kami untuk menjelaskan bagaimana perkembangan Desa Anjani selama ini. Memang saya diangkat oleh masyarakat Anjani menjadi anggota BPD sejak tahun 2003. Ya, 2003 pada waktu itu masa Fatmawardi yang menjadi kepala desa. Nah, sesuai dengan perkembangan di Desa Anjani ini selama ini memang kita ketahui bersama amat sangat mengalami kemajuan pada saat sekarang ini, di mana pada periode sebelumnya memang kita Anjani banyak sekali perjuangan yang kita lakukan, sehingga dari berbagai macam kelompok masyarakat yang kami dapatkan informasinya sampai saat sekarang ini, sehingga kolam wisata ini terwujud. Dari periode sebelum Bapak Haji Muhammad Zulkarnain menjabat sebagai kepala desa sudah ada wacana di sana untuk bagaimana kita Anjani ini supaya bisa ada kesamaan dengan desa-desa yang lain, desa-desa terkait dengan wisata, Pak. Ya, terkait dengan wisata. Nah, selanjutnya perkembangannya pada tahun 2019 setelah kita mendapatkan informasi, masukan, saran dan lain sebagainya dari beberapa tokoh masyarakat, Kepala Desa Anjani Haji Muhammad Zulkarnain pada waktu itu berani mengerjakan kegiatan ini, yang walaupun kami dari unsur BPD belum diajak musyawarah.
pada dasarnya kolam wisata ini dikerjakan oleh kepala desa yang dulu almarhum Haji Muhammad Zulkarnain. Menurut beliau itu uji coba begitu. Uji coba ya, Uji coba. tanpa melibatkan BPD. Tanpa melibatkan BPD pada tahun 2019, 2019 ya. tepatnya pada bulan Maret pada waktu itu. Sehingga dari berbagai macam kalangan masyarakat mengajukan protesan pada waktu itu. Protes sempat berarti, kita diprotes. tidak selamanya Ya. mulus ya perjalanannya. Nah, sempat juga saya diam, saya termenung, lalu almarhum pada waktu itu mengirim WA, via WA. Ini uji coba Pak Ketua, mohon maaf. Lalu saya jawab, lanjutkan mumpung musim hujan, mumpung musim panas, nanti musim hujan kewalahan kita Pak Kades, lanjut aja. Nah, sehingga pada waktu itu setelah ada uji coba dengan menggunakan kemampuannya sendiri kepala desa pada waktu itu, dan sempat juga menyampaikan informasi itu melalui corong-corong di masjid, di musola dan lain sebagainya. Ini kalau terjadi apa-apa nanti menjadi tanggung jawab saya. Berarti rencana kolam ini sudah diumumkan di musola-musola Pak ya? Setelah adanya kolam wisata. Setelah mulai dibangunnya. Setelah pengerjaan langsung diumumkan. Pengerjaannya begitu. Lalu beliau umumkan karena ada protesan di sini. Karena diprotes. Kemudian kami dari BPD juga, karena ini memang juga keinginan dari masyarakat, dan ada juga yang memberikan kita masukan tentang pandangan lain pada waktu itu terkait dengan wisata ini. Pandangan lainnya gimana Pak? Pandangan yang lain itu maksudnya di sini karena wisata itu identik dengan kegiatan-kegiatan remaja yang hura-hura itulah. Nah, seperti itu. Bisa dipahami. Nah, sehingga almarhum kepala desa pada waktu itu terus bekerja. Sulit sekali kita bendung keinginannya karena dia akan bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Jika bisa kita lanjutkan, jika kita tidak bisa nanti akan menjadi kolam lain, kolam ikan dan lain sebagainya. Seperti itulah beliau cerita pada waktu itu. Mudah-mudahan selamatlah beliau itu. Dan alhamdulillah pada kenyataannya pada saat sekarang ini, setelah kita musyawarah pada tahun 2020, nah ini pengerjaannya belum ada dana kan 2019, 2020 baru kita anggarkan. Di 2020 baru bisa baru masuk bisa masuk karena sudah kelihatan di sini, sudah muncul, sudah nampak harapan-harapan yang diinginkan itu, sehingga pada tahun 2020 pada waktu itu hasil uji coba ini bisa airnya mengalir ke atas dan penuh air pada waktu itu. Itu pas uji coba? Masih uji coba ini. Pada tahun 2020 ini setelah uji coba ya, saya ralat setelah uji coba. Karena air sudah bisa naik kan. Pada tahun 2020 itu ternyata di sini setelah airnya naik, Bapak Kadus juga, Kadus Anjani Timur 2 pada waktu itu Pak As ya, mengatakan selamat atas naiknya air di tempat ini. Selang beberapa minggu kemudian, Kepala Desa Anjani Haji Muhammad Zulkarnain tepatnya pada hari Ahad itu, di saat beliau main bulu tangkis di kantor desa, beliau di sana dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai saat sekarang ini tidak bisa kembali. Nah, mungkin itulah. Saya sedikit Pak, terkait dengan tadi disampaikan sama Bapak Ketua BPD terkait dengan banyak protes dari masyarakat nih, karena kita sama-sama mengetahui sendiri trifungsi dari BPD itu diantaranya menjadi legislator dan penyampai aspirasi masyarakat, namun aspirasi dan menyampaikan ke pemerintah desa. Nah, di sana yang kira-kira apa sih alasan dari masyarakat Desa Anjani sendiri sehingga menolak keberadaan dari kolam wisata Dewi Anjani yang hari ini diberikan nama Dewi Anjani ini Pak? Ataukah memang Pak BPD tidak berani memutuskan menyetujui hal itu karena memang ada banyak protes dari masyarakat? Mungkin seperti apa itu Pak? Bentuk bukan protes sebetulnya, di sini masukan saran. Saran dari terutama sekali dari kalangan tokoh agama.
yang mengatakan bahwa wisata itu seperti yang kita ketahui di pantai-pantai itu kan identiknya sementara di desa kita, di desa Anjani ini pada saat sekarang ini adalah desa santri. Nah, sehingga setelah terbentuknya seperti ini sekarang, walaupun banyak yang berkunjung ya, jadi wisata santri inilah yang masih membumi di desa Anjani ini. Sehingga di sini kalau diarahkan di kolam perempuan, tempat perempuan, ya pindah dengan menyadari hal seperti itu. Nah, jadi iya. Berarti tokoh-tokoh agama serta tokoh masyarakat itu masih memegang identitas desa Anjani sebagai kota santri, sehingga paradigma negatif itu muncul ya Pak ya? Muncul seperti itu. Kita harus bisa memahami juga itu, karena berdasarkan pengalaman-pengalaman mungkin yang dilihat, keadaan-keadaan pada waktu itu di desa Anjani ini banyak sekali kegiatan-kegiatan termasuk pemuda ya. Ya mohon maaf, ini pemuda yang suka nongkrong di pinggir-pinggir jalan yang pada waktu itu juga saya tegur ndak enak ya, saya larang juga. Ya seperti itulah. Jadi dilema BPD waktu itu ya. Ya, ini masalahnya, sehingga kita juga dari BPD perlu selektif untuk mempertimbangkan unsur masukan ataupun saran dari seluruh masyarakat di desa Anjani ini yang sangat majemuk dengan berbagai macam keadaan bahasa yang kita alami di desa kita ini. Oke, siap. Mungkin sampai di situ dulu. Pak Ketua BPD, terima kasih. Teman-teman yang menonton saya Anjani, kita sama-sama mengetahui dari pemaparan dari Bapak Ketua BPD, ternyata proses dari pembentukan kolam wisata Dewi Anjani ini bukan simsalabim ya, bukan seperti sulap ya, tapi banyak sekali proses dari periode ke periode. Bahkan sempat ada masukan dan saran bahwa kolam wisata nggak jadi dibikin deh. Bahkan Ketua BPD bersama rekan-rekan BPD yang lainnya tidak berani menyetujui pada waktu itu, sehingga tapi Kepala Desa Anjani almarhum Haji Muhammad Zulkarnain terus mendorong sehingga kolam wisata ini bisa dikerjakan ya, walaupun tidak sempurna. Nah mungkin kita beralih ke Pak Kades ya, Pak Kades Muhammad Said SP yang belum genap 5 bulan, belum setengah tahun, baru 4 bulan lebih ya Pak kalau nggak salah. Nah kan kita sama-sama mengetahui bahwa pengerjaan kolam wisata Dewi Anjani ini yang sempat mangkrak hampir 1 tahun itu dikerjakan pasca pergantian kepala desa antar waktu. Kita sama-sama mengetahui hal itu. Kemudian Pak Kades, Bapak Muhammad Said SP, ketika terpilih langsung menyentuh kolam wisata. Nah jadi mungkin kami ingin lebih menanyakan Pak, apa sih rahasia atau apa sih yang mendorong Bapak, apa yang menjadi kekuatan Bapak sehingga Bapak melihat bahwa kolam wisata yang dibangun pada periode sebelumnya harus dilanjutkan. Nah jadi mungkin lebih kepada kami ingin mendengar itu, sehingga Bapak progres dari penyelesaian kolam wisata ini dalam waktu 2 bulan teman-teman, dalam waktu 2 bulan penyelesaian kolam wisata ini tuntas. Dan hari ini bisa kita lihat dari pengunjung dan banyak sekali orang-orang luar desa, bahkan luar kecamatan, bahkan luar kabupaten yang mengunjungi kolam wisata. Mungkin itu Pak bisa diceritakan apa sih dorongan serta power itu ke masyarakat yang lainnya. Mungkin kan persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Saya hormati Bapak Ketua WPD, saya hormati adik-adik Pusat Anjani dan LSD. Jadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD itu sangat luar biasa. Jadi setiap saya rapat di kantor desa selalu saya ingat ya, almarhum bakal sampai meneteskan air mata. Jadi saya dilantik tanggal 16 April ya, hari Jumat malam Sabtu. Nah, jadi seketika itu besoknya saya langsung
ngejos ya. Kita langsung itu bulan puasa ya, gotong royong mulai dari kantor desa. Seterusnya ya, tidak pernah berhenti sampai saat ini, sampai hari ini ya, tidak pernah berhenti bekerja ya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Jadi pemaparan Ketua BPD itu sangat luar biasa. Masalah kolam wisata Bulan Buruk Dewi Anjani ini, dan ketika itu habis kami benahi kantor desa, alhamdulillah tercermin pikiran-pikiran yang bersih. Kita langsung undang lembaga yang ada di Desa Anjani ini malam Selasa. Setelah 3 hari saya dilantik, saya langsung berani mengundang, mengumpulkan lembaga-lembaga yang ada di desa. Jadi terus ya. Itu dikumpulkan dalam rangka apa, Pak? Evaluasi, perkenalan ya. Jadi inisiasi yang timbul dari kawan-kawan atau masyarakat atau saya sendiri itu tiba-tiba tercermin. Jadi alhamdulillah, sebenarnya waktu pemilihan tahun 2017 kalau tidak salah, 2017 ya. Jadi saya bersama almarhum juga sama-sama menjadi calon kepala kompetisi desa. Ya. Saat itu jadi visi misi saya itu mirip ya, cuma saya tidak ada kolam ya. Yang ada ini dam ya, damkar, ambulan, rumah sakit itu saya prioritaskan itu puskesmas induk ini. Tapi belum ini, insya Allah makanya ini kita rencanakan. Tapi setelah itu saya bersama lembaga setiap minggu malahannya, kurang dari seminggu saya kumpulkan lagi lembaga, kita rapat masalah keamanan, untuk Desa Anjani. Dan saat itu saya langsung berkomentar sama BPD yang hadir pada saat itu. Saya targetkan 3 bulan keamanan ini bisa sedikit demi sedikit bisa saya pulihkan ya, dibenahi. Yang insya Allah pada saat itu juga langsung habis kita rapat langsung bergerak. Bahkan malam saya rapat itu saya mulai, sebelum saya mulai rapat, sudah bergerak melarang adik-adik kita, anak-anak kita yang meneguk minuman keras. Itu di sekitaran Desa Anjani, Pak? Di sekitaran Desa Anjani ya. Jadi pada malam kita rapat keamanan itu, malam itu juga terjadi sebelum kita rapat ya. Terjadi di Dusun Banjarmanis. Warga Banjarmanis nelpon saya, ini ada anak-anak minum. Langsung seketika itu saya pergi ya. Akhirnya dari sana dah mulai anak-anak ini keteter ya, takut ya. Jadi alhamdulillah terus paginya terus langsung besoknya hari Jumat kita operasi ya, habis Jumat terus kita operasi terus ya. Terus di mana tempat informasinya minum kita sana siang malam tidak pernah istirahat sampai saat ini. Alhamdulillah adik-adik kita atau anak-anak kita yang meneguk minum keras sudah sangat kurang ya. Berarti pada saat itu Pak Kades, karena kan Pak Kades tadi menyebutkan bahwa Pak Kades mengunjungi tempat-tempat yang biasa tempat nongkrong anak-anak muda Desa Anjani ini. Nah, dalam tanda kutip lah Pak Kades, maaf itu. Saya ingin menanyakan lebih pada kenapa sih Pak Kades dan apa alasannya Pak Kades menyentuh keamanan lebih dulu sebelum yang lain Pak Kades. Nah mungkin itu bisa menjadi referensi ya, bukan hanya untuk orang-orang Desa Anjani tapi juga untuk desa-desa yang lain yang kemudian terinspirasi dari gerak cepatnya Pak Kades memberantas minuman keras sampai dengan
banyak hal yang sudah disentuh dalam waktu yang relatif singkat teman-teman. Mungkin bisa dijelaskan Pak Kades. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD, Anjani ini kita di desa Anjani kota santri ya kita dengar. Tapi kota santri ini identik dengan miras. Dimanapun di Anjani sampai Darul Hijrah, Kadusan Darul Hijrah terdengar ini miras. Trek-trekan. Jadi seketika itu juga semua diam. Dari trek-trekan motor segala macam bisa sepi, secepat itu ya. Iya. Tapi saat itu mudah-mudahan berkah bulan puasa ya. Jadi kita terus ya, akan sampai makan sahur, kita terus jaga keluar, bahkan siang harinya juga ya. Dan ketika itu juga adik-adik yang saya sampaikan tadi kayak lenyap begitu saja. Akhirnya dengan jadinya kolam wisata ini, adik-adik kita ini terus menawarkan dirinya bekerja. Dan itu juga sudah saya umumkan di masjid. Kita membangun kolam wisata ini untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang menganggur. Pewaris kita, waris tahta desa Anjani. Kita berikan contoh yang baik untuk generasi kita, untuk memimpin kita ke yang akan datang. Kita berikan contoh teladan yang baik. Jadi kolam wisata ini juga memang sudah disampaikan Pak Ketua BPD tadi, masyarakat memang kurang berharap. Apapun yang belum jadi itu memang banyak sekali hayalan-hayalan yang tidak benar, yang tidak baik itu di masyarakat, sekelompok masyarakat, bukan semua masyarakat. Jadi inspirasi itu setelah saya dilantik, berapa hari itu saya tinjau kolam. Jadi diberikan dorongan Pak Ketua BPD, anggota LKMD, bangun aja, jadikan. Alhamdulillah ya, terinspirasilah, terbuka pikiran kita untuk membangun kolam wisata ini ya, sehingga desa kita sekarang juga tambah terkenal, bahkan menjadi ikon ya, ikon primadona saat ini ya, mudah-mudahan seterusnya. Jadi langkah-langkah selanjutnya banyak sekali yang akan kita mau bangun atau mau rencanakan ini. Kita akan bangun sekolah SMK pariwisata. Ingin membangun sekolah. Nah, dari PAUD-nya sampai SMK-nya pariwisata. Dan ini juga saya dengar dari inisiasi dari Pak almarhum ya. Almarhum kepala desa kita Haji Muhammad Rizwan. Jadi apapun suara-suara yang ditinggalkan oleh beliau almarhum sangat menarik untuk saya lanjutkan ya. Dan yang menarik juga dari yang seperti saya sampaikan tadi itu visi misi itu tidak beda jauh ya. Bahkan sinkron Pak ya. Ya, bahkan itu yang saya sebut itu yang dibeli ya. Cuman kolam ini aja yang tidak ada di visi misinya. Saya puskesmas ya, puskesmas induk. Ya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ya, tercapai angan-angan saya untuk membangun puskesmas induk. Jadi rencana saya sebenarnya itu yang di pabrik pengolahan sampah itu ya, tapi sekarang kita lihat tanah kita banyak ya di Cadu ini ya, mungkin nanti kita lihat memang keinginan saya itu untuk membangun puskesmas induk yang ada dokternya ya. Mudah-mudahan bisa realisasi Pak Kades ya, walaupun bukan tahun ini ya. Dan banyak sekali rencana-rencana kita, dan ini saya dengar inisiatif dari almarhum ya, SMK dari PAUD-nya sampai SMK wisata yang sangat menarik.
dari pabrik air minum ya. Kita akan bangun aula Aula di Dan- sekitaran sini berarti Pak Kades? ya di sekitar sini dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita diberikan Amin, amin, amin. kesehatan oleh Allah. Semoga bisa kita membangun Anjani ini sedikit demi sedikit tertata dengan rapi. Iya. Dengan saya sudah menduduki jabatan kepala desa di Anjani ini baru 4 bulan lebih. 4 bulan 2 minggu, 1 bulan lebih. Belum setengah tahun ya. 6,5 tahun. Mungkin itu Pak Kades, terima kasih banyak. Selanjutnya saya ke Bapak Ketua BPD ya, karena mungkin kalau Bapak Ketua BPD karena setiap hari menampung keluh kesah dari masyarakat, mungkin lebih kepada kita menanyakan banyak permasalahan ke Ketua BPD. Nah jadi sejauh ini Pak Ketua, Bapak Ketua BPD kita dari Desa Anjani, yang selaku orang tua kita juga yang selalu membimbing kita di Desa Anjani, sejauh perjalanan kolam wisata yang dilanjutkan sama Bapak Kepala Desa Anjani yang baru 4 bulan 2 minggu Pak Kades ya. Ya. Tapi pekerjaannya sudah terlihat 1 tahun lebih. Nah jadi mungkin apa sih yang paling mengesankan yang paling mengesankan dari perjalanannya Pak, dari Ya. perjalanan kolam wisata? Apakah yang mengesankan ini adalah kritikan dan masukan masyarakat yang saya sampaikan sehingga Pak Kades terus berbenah, ataukah apa yang paling mengesankan menurut Bapak Ketua BPD perihal permasalahan-permasalahan perjalanan kolam wisata dan anggapan-anggapan masyarakat yang ingin memberikan masukan dan kritikannya Pak? Itu bisa diceritakan. Nah, setelah kita banyak diberikan masukan dalam bentuk kritikan dan lain sebagainya, yang paling terkesan pada saat sekarang ini, baik secara pribadi ataupun secara kelembagaan, setelah dilantiknya Bapak Muhammad Said SP ini sebagai kepala desa pengganti antara waktu, adalah keamanan. Masalah keamanan ya Pak ya? Masalah keamanan. Sebab bagaimanapun keadaan, kalau memang kita tidak aman, tetap Tidak itu bisa jalan menjadi hambatan bagi banyak orang. Ya, sempat juga saya menjelaskan pada saat kita diundang rapat di kantor desa itu. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Kepala Desa pada waktu itu, faktor pertama dan utama yang dibangun oleh kepala desa pada saat sekarang adalah keamanan. Keamanan yang ini, Pak. Sistem keamanannya mungkin lebih pada itu Pak. Iya, sistem keamanannya ya silahkan kepala desa itu Harus berpikir keras. berpikir keras, karena beliau ini juga mantan sekdes pada Iya. waktu itu. Berpikir keras, berpikirlah dan mari kita bergerak, mari kita bersama-sama untuk bagaimana keamanan ini. Dan sempat juga saya sampaikan pada waktu itu, walaupun kita punya mobil 100-200, kalau tidak aman kan susah juga. Iya, susah juga. Bakal resah Pak ya. Tetapi karena masyarakat kita ini adalah masyarakat petani, hanya memiliki 1 ekor sapi, kalau dia aman, tidurnya enak, besok dia kerja mencari Dari rumput. mencari rumput juga aman, tenang dan lain sebagainya. Nah, ini suatu poin menurut kami. Berarti itu kata gitu. sejahtera sebenarnya, Pak, ya? Sejahtera ya. Sehingga kalau sudah keamanan itu terbangun, mental masyarakat ini semakin bangkit. Yang tadinya dia takut-takut untuk ngontrol malam, Iya. sekarang sudah biasa-biasa saja. Siap, siap. Bahkan saya juga ikut juga Ikut ngeronda Pak. ngeronda secara pribadi, yang walaupun Secara BPD pribadi, tidak dilibatkan Oh, untuk ikut ronda, hanya ada Pak Kepala Desa pada waktu itu yang harus ngeronda itu BKD dan Kadus selama perangkat desa. Oh, berarti BPD tidak dilibatkan. BPD ya silahkan Iya, istirahat Pak. aja dulu kan seperti Nanti itu. kita tanyakan. Walaupun dan bahkan dari pihak LKMD juga sempat merasa apa ya, karena Diskriminasi kan? ya, tetapi Pak Kades tetap menyampaikan seperti itu. Silahkan izinkan kami untuk
menjalankan Iya. kegiatan ini selama 3 bulan gitu. Jadi tidak semua direpotkan sama Pak Ya, Kades ya. ya, sehingga informasinya, kesannya di seluruh lapisan masyarakat, bahkan saya juga sering jalan-jalan, memang aman betul. Nah Pak, terkait dengan kalau kita hitung skala 1 sampai 10, keamanan Desa Anjani hari ini sejak Pak Kades Muhammad Said SP menjabat 1 sampai 10 nilainya berapa Pak? 10 10 ya? ya, Berarti sempurna? sempurna. Oke. Yang walaupun masih ada ya yang perlu kita benahi juga, itu kan tidak terlalu berat. Siap. 10 tapi dengan catatan ya Pak ya? Iya, Iya siap. perlu evaluasi Perlu kembali. evaluasi, ya. Nah mungkin karena teman-teman di belakang layar sudah memberikan simbol ya. Nah mungkin lebih untuk yang terakhir, mungkin ada pesan-pesan untuk kami generasi muda ataukah masyarakat yang menonton acara kita pada malam hari ini, karena memang kita mengetahui Pak ya, untuk membangun desa itu tidak cukup dengan satu orang saja, tidak cukup dengan kepala desa saja, tidak cukup dengan ketua BPD saja, tapi semua elemen masyarakat, baik itu birokrasi dan stakeholder yang terkait, harus tergabung untuk bagaimana memikirkan bagaimana kita memajukan desa. Jadi itu seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita sudah mengetahui 4 bulan 2 minggu kepemimpinan Kepala Desa Anjani Muhammad Said SP. Yang pertama, yang disentuh tadi sudah disampaikan sama Pak Kades, masalah keamanan Desa Anjani. Dan Pak Ketua BPD memberikan peringkat 10 dengan catatan. Dan itu tertinggi teman-teman. Nah, jadi kedua sudah membuat sudah membangun tempat pengelolaan sampah ya, kalau tidak salah, tempat pengelolaan sampah di Anjani Barat. Kemudian sekarang kolam wisata sudah jadi teman-teman, dan menjadi primadona yang ada di Kecamatan Suralaga ya, yang selalu dikunjungi setiap hari oleh orang-orang luar. Dan yang besok dikerjakan ya, besok pagi dikerjakan, yaitu akan menyentuh IPAM Desa Anjani yang selama ini menjadi perdebatan dan menjadi keluhan masyarakat. Apa yang disentuh nih? Lebih baik kami tidak dikasih beras tapi dikasih air Pak, sampai seperti itu. Nah mungkin kami ingin karena kami banyak terinspirasi dari gerakannya Pak Kades, kemudian korelasinya dengan sinerginya dengan BPD dan semua stakeholder yang terkait yang ada desa, bahkan pemuda juga. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang nonton, bapak ibu yang nonton, mungkin ada pesan. Kemudian begini loh, bagaimana kedepannya kita akan membangun Desa Anjani. Begini aja. Mungkin dari Bapak Ketua BPD, nanti Pak Kades closing statement. Secara singkat saja saya sampaikan ya, nanti para adik-adik, para pemuda itu mengembangkan apa yang saya sampaikan. Itu yang pertama. Yang saya ingin sampaikan kepada semua generasi muda, anak-anak kami Desa Anjani ini, pemuda-pemudi, lakukan apa yang ingin engkau lakukan sampai orang mengatakan tidak kepadamu. Keren Pak. Cukup Pak? Cukup, itu aja. Silakan pikirkan. Singkat, dan itu kita ditantang untuk berpikir ya teman-teman. Nah, nanti kita pikirkan. Mungkin selanjutnya untuk terakhir ya. Mungkin terakhir sambil Pak Kades kita kasih kesempatan untuk memberikan pesan dan kesan selama menjabat. Kemudian pesan seperti Pak Ketua BPD tadi kepada kami generasi muda dan masyarakat harus melanjutkannya seperti apa nantinya, karena kami sudah diberikan contoh yang baik oleh bapak-bapak kita, orang tua kita pada malam hari ini. Silahkan Pak Kades. Jadi terima kasih yang kedua kan. Jadi sistem kerja itu ya, saya ini istilahnya saya tidak mau diam ya, ingin kerja terus, kerja selalu saya sampaikan pada staf saya. Bahkan saya harus mulai duluan ya, memberikan contoh. Kan adik-adik lihat kadang-kadang saya mengut sampah, nyapu, itu saya tidak sebenarnya untuk memberikan semangat untuk adik-adik yang kerja di sini ya. Bukan saya bukan ya, saya memberikan contoh yang baik. Nah, saya selalu bilang memberikan contoh yang baik untuk generasi selanjutnya.
nyapu, ya kerja, angkat batu, angkat apa ya. Jangan kita mentang-mentang jadi pejabat nggak mau nyentuh sampah. Ya. Siap. Nah, jadi bagus sekali kita membangun TPS 3R, ya. Pengolahan bank sampah. Mudah-mudahan nanti juga itu akan mempekerjakan adik-adik yang nganggur ya, berpeluang kerja ya. Jadi insya Allah mungkin 2 tahun kemudian mudah-mudahan ya bisa kita serap 50% ke atas sama anak yang nganggur di desa Anjani. Jadi semua akan kita ciptakan lapangan pekerjaan karena areal yang 8 hektar ini kita cita-citakan, saya cita-citakan untuk menjadi objek wisata. Semua yang 8 hektar ini. Tapi ini dari induknya dulu kolam bulan buruh di Anjani ini nanti akan melebar ke pembangunan yang lain yang saya sampaikan tadi ya. Jadi lagi sekali saya berpesan kepada adik-adik, jangan memikirkan uang dulu sebelum bekerja, itu kuncinya ya. Kerja upah ya, Pak, ya, upah ya. Kerja aja dulu, kerja ya. Insya Allah ya. Rezeki itu akan datang dengan sendirinya ya. Nah, jadi yang disampaikan Pak Ketua BPD itulah langkah yang terbaik ya. Siap. Karena kita sama lembaga yang ada, BPD, KMD, kita selalu konfirmasi apapun sekarang ini. Saya tidak melibatkan lembaga sekecil apapun ya, selalu saya undang, selalu saya menyampaikan apa keluhan masyarakat, apa keinginan masyarakat. Jadi insya Allah, makanya kemarin 100 hari kerja ya, kita dialog terbuka. Tetap besok 100 hari kedua tetap kita akan dialog ya. Siap. Jangan kita berhenti hanya 1 kali. Ya, siap kita di kritik ya, tapi kritik yang bermanfaat. Ya, tetap akan kita adakan dialog terbuka ini setiap 100 hari kerja. Ya. Nah, itu yang jadi baik buruknya kita memimpin, masyarakat yang menilai ya. Jangan kita takut jadi pemimpin, dikritik ya. Itu untuk membangkitkan semangat kita untuk membangun desa kita. Untuk mengingatkan kita. Nah, untuk mengingatkan kita supaya jangan kita lalai. Ya, insya Allah besok pagi ya kita akan turun melihat kondisi perpipaan kita. Insya Allah besok jam 7 atau jam 8 kita sudah berangkat ke lokasi ya. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Kades dan Bapak Ketua BPD yang sudah memberikan kita sebagai generasi muda pesan ya terkait dengan bagaimana kita menjadi pewaris peradaban setelah bapak-bapak ini memberikan contoh yang baik. Nah, yang saya tangkap mungkin sebagai closing statement Bapak Ketua BPD tadi sudah memberikan kita PR untuk berpikir ya, dan itu menarik. Setelah pulang ini kami bersama tim, bahkan orang-orang di rumah yang menonton ini nanti akan berpikir bagaimana kita memecah teka-teki yang diberikan oleh Bapak Ketua BPD, dan Pak Kades juga berpesan bahwa sebagai generasi muda yang paling penting adalah belajar teman-teman. Ketika kita mengerjakan sesuatu jangan pernah memikirkan upah terlebih dahulu. Yang penting kita bekerja, kita belajar, maka rezeki itu insya Allah kan datang dengan sendirinya ya Pak ya. Nah mungkin itu saja yang bisa kami bincangkan pada malam hari ini, dan kita ketemu di perbincangan-perbincangan yang akan datang di Insek Anjani channel ya, di Insek Anjani channel, sehingga malam hari ini dengan banyak ucapan maaf ya apabila ada kata-kata saya, kemudian Bapak Ketua BPD dan Ketua Bapak Kades Desa Anjani ada yang salah mohon dimaafkan, dan tentunya saya sebagai host pada malam hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ketua BPD yang sudah meluangkan waktu, dan Bapak Kades juga di tengah-tengah kesibukannya berkesempatan hadir, dan semoga kita bisa ketemu di bincang-bincang malam selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.